Haleluya, haleluya. Senang berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat semua. Saya percaya kita semua orang-orang yang sungguh dikasihi dan diberkati Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Kita akan belajar tentang satu tema, menjadi kaya di hadapan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saya akan bacakan buat kita semua. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang kaya. Yang menarik dari kisah ini sesungguhnya Tuhan Yesus bukan tidak setuju untuk kita menjadi orang kaya dan mengumpulkan banyak harta. Sekali lagi, Tuhan Yesus nggak alergi buat setiap orang kaya. Namun hal yang menarik adalah di ayat 21 dikatakan, kita harus menjadi kaya di hadapan Allah. Saudara dan saya harus menjadi kaya di hadapan Allah. Ternyata Tuhan mau hidup kita ini bukan hanya sekedar kita mengumpulkan harta dalam setiap kehidupan kita, terus kita nikmati sendiri. Tapi apakah yang kita kumpulkan itu sungguh-sungguh dapat memuliakan nama Tuhan? Ada firman Tuhan katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Memuliakan Tuhan bukan hanya dengan tubuh kita, tetapi juga dengan harta kita. Ada banyak orang, saudara, dia bisa memuliakan Tuhan, nyanyi, bersorak-sorai, lompat-lompat di hadirat Tuhan. Tapi dalam praktek hidupnya, dia sulit sekali memuliakan Tuhan dengan hartanya, alias pelit. Tapi ada banyak orang memang suka berbagi. Seperti Sinterklas, sana-sana berbagi, sana-sana dia kasih. Dia bagi hartanya. Tapi kehidupannya sembarangan. Hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Tuhan juga gak suka. Tuhan mau kita hidupnya memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, tapi juga kita memuliakan Tuhan juga dengan harta kita. Saudara, waktu orang lain mungkin bersungut-sungut, tapi kita tetap bersyukur. Sesungguhnya kita ini adalah pribadi yang kaya di hadapan Tuhan. Apalagi dalam situasi seperti ini. Ada banyak orang mungkin masih bersungut-sungut dengan peristiwa ini, tapi saudara masih tetap bisa bersyukur saudara itu kaya di hadapan Tuhan. Maka dalam situasi saat ini, ketika situasinya sulit untuk kita bisa berbagi, tapi kita bisa berbagi buat orang lain dengan banyak cara yang kita punya. Berarti mentalitas kita, hidup kita sudah kaya di hadapan Tuhan. Saudara, kaya di hadapan Tuhan adalah bicara tentang segala sesuatu tindakan kita. Ketika kita lakukan yang baik, terus kita menyadari bahwa kita nggak perlu terlalu khawatir, tidak perlu terlalu takut yang berlebihan. Karena kita percaya Tuhan yang pelihara setiap kehidupan kita. Tuhan yang jadikan kita kaya. Namun teruslah belajar untuk jadi saluran berkat bagi banyak orang. Berikutnya adalah dalam situasi saat ini, sesungguhnya ketika memang kita sepertinya sulit sekali untuk bisa bersuka cita, namun kita tetap bisa bersuka cita, kita jadi kaya di hadapan Tuhan. Ada banyak orang mungkin sulit sekali hari-hari ini bisa bersuka cita. Karena bagaimana bisa bersuka cita mungkin? Keadaannya selalu ada di rumah,
tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa lagi beraktivitas, tidak bisa lagi bekerja seperti biasa. Mungkin sukacita sepertinya hilang. Tapi Tuhan berkata buat kita melalui firman-Nya bahwa sekalipun sepertinya sulit hari-hari ini kita bersukacita, tapi ketika kita mau tetap bersukacita, kita kaya di hadapan Tuhan. Saudara, saya akan bacakan satu ayat lagi buat kita semua. Amsal 6 ayat 6. Amsal 6 ayat 6 berkata, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Yang kita perhatikan dari semut adalah tingkah lakunya. Yang kita perhatikan dari semut adalah apa yang mereka perbuat. Bahkan yang kita perhatikan dari semut adalah sesungguhnya gaya hidup mereka. Gaya hidupnya semut seperti apa. Dari firman tadi kita belajar untuk menjadi pribadi yang bijak. Ternyata saudara nggak perlu belajar dari orang-orang yang mungkin sudah lebih bijak dari kita, atau saudara belajar dari orang-orang yang pintar dari kita. Tapi firman Tuhan ajar kita hari ini, belajar saja dari semut. Semut itu bijak. Saya mau kasih satu ayat lagi. Sesungguhnya kenapa semut itu memang bijak dan kita harus belajar dari semut. Amsal 30 ayat 25. Amsal 30 ayat 25 berkata, "Semut bangsa yang tidak kuat." Tuh, semut tuh bangsa tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanan yang di musim panas. Saudara pernah lihat semut gagah gitu? Semut mah mudah sekali untuk kita matikan. Makanya firman Tuhan jujur katakan bilang, semut itu bangsa yang tidak kuat, tapi ia sanggup menyediakan makanannya di musim panas. Saudara kalau lihat semut di musim panas, ternyata semut punya gaya hidup selalu kumpulkan makanan sebanyak-banyaknya. Maka ketika di musim dingin, mereka hanya bersembunyi di sarangnya masing-masing. Dan mereka hanya kerjanya makan, minum, melakukan kegiatan hanya di sarangnya. Mungkin seperti kita lah. Kita di karantina di sarang kita masing-masing. Yang bisa kita lakukan hari ini apa? Makan, minum, tidur kali ya. Tapi yang bersyukur kalau kita masih bisa menyembah Tuhan, berdoa buat Tuhan, datang sama Tuhan hari-hari ini. Tapi lihat baik-baik apa yang dikerjakan oleh semut. Semut tetap berharap musim panas akan tiba lagi. Musim dingin akan berakhir. Dan ketika musim panas tiba, dia akan keluar lagi dan bekerja mengumpulkan makanan. Saudara, ternyata semut sendiri punya gaya hidup yang berpengharapan. Saudara, lihat baik-baik. Kalau semut saja punya pengharapan, masa saya dan saudara tidak punya pengharapan? Kita harus percaya bahwa sesungguhnya sama seperti semut bisa ajarkan kepada kita hari-hari ini. Tidak selamanya musim dingin, tidak selamanya musim panas. Dan kita mau katakan hari ini, tidak selamanya kita dalam keadaan seperti ini. Tidak selamanya saudara, corona itu ada. Itu akan berakhir. Itu akan segera berakhir. Tapi kalau saudara mengaku sebagai anak Tuhan dan sedang hadapi hari-hari ini, situasi hari-hari ini, sepertinya kita hilang harapan. Sekali lagi, belajarlah dari semut yang selalu juga punya pengharapan. Bahkan kita harus semakin percaya bahwa di masa-masa sulit seperti ini, kita tetap dapat melihat pemeliharaan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Saudara, jadilah pribadi yang kaya di hadapan Tuhan. Dalam banyak hal, kita menjadi kaya di hadapan Tuhan. Tetap bersyukur saja, jangan bersungut-sungut. Tetap saja bersukacita. Bagi saja apa yang saudara punya buat orang lain. Saya percaya hidupmu, hidup saya, hidup kita semua kaya di hadapan Tuhan. Kita sungguh diberkati oleh Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Percayalah, ini akan berakhir dan kita akan alami, akan lihat mujizat dan pertolongan Tuhan nyata terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Dia pulihkan semuanya. Terima kasih. Saya akan berdoa buat saudara. Izinkan saya berdoa buat saudara semua yang menyaksikan tayangan saya. Dalam nama Yesus saya berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema, menjadi nyata dalam setiap kehidupan kami. Dan kami pakai setiap kebenaran firman Tuhan
Sungguh dalam setiap kehidupan kami hari-hari ini, sekalipun kami masih diizinkan Tuhan ada di tempat-tempat kami masing-masing, tapi biarlah rahmat Tuhan, kasih setia Tuhan memelihara setiap kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Hamba berdoa buat yang sakit disembuhkan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus buat mereka yang terbaring, Tuhan pulihkan. Bahkan mereka yang hari-hari ini mungkin lemah, Tuhan sepertinya mulai putus asa, Tuhan bangkitkan kembali mereka, beri semangat yang baru. Terima kasih Yesus, mukjizat-Mu sungguh nyata dalam setiap kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan kekal selamanya. Berdoa dalam nama Yesus, amin. Terima kasih saudara, sampai jumpa kembali. Sekali lagi tetap terus percaya, tetap berharap, tetap saja bersyukur, tetap saja berdoa. Tuhan Yesus baik buat kita. Haleluya, amin.